saya akan membahas kasus tentang viralnya, yaitu kasus meninggalnya bayi di Tasikmalaya melibatkan klinik bersalin dan menyoroti sejumlah pelanggaran kode etik kebidanan yang perlu diperhatikan. Di sini sebelumnya perkenalkan, saya Indokteria Ramadhani dengan NIM PO 7124223027 dari Fakultas Kebidanan ingin membahas tentang kasus ini. Yang pertama adalah kurangnya profesionalisme dalam pelayanan kesehatan. Dan dalam laporan yang diterima disebutkan bahwa selama proses persalinan, bidan dan tenaga medis di klinik tidak menunjukkan sikap profesional mereka, di mana di sini mereka kurang ramah terhadap keluarga pasien dan juga melanggar prinsip dasar dalam kode etik kebidanan yang menekankan pentingnya berperilaku profesi yang mencerminkan kepedulian terhadap pasien. Di sini bidan diharapkan selalu hadir dengan penuh perhatian dan empati terhadap pasien. Untuk kode etik kebidanan, bidan wajib memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, mengedepankan empati, dan menjaga hubungan yang harmonis dengan pasien. Nah, dampak dari pelayanan tadi adalah pelayanan yang tidak profesional dapat menyebabkan rasa tidak aman dan cemas pada keluarga pasien. Kemudian yang kedua adalah penanganan bayi prematur yang tidak sesuai standar. Jadi di berita tadi adalah bayi yang lahir dengan berat 1,5 kg yang mana tergolong dikurang dari normal dan tergolong prematur ini, namun menurut laporan bayi tersebut dimasukkan ke dalam inkubator yang tidak memadai dan kondisi kesehatan bayi yang tidak dipantau dengan baik setelah kelahiran. Dibalut oleh kain dan tidak diberi penutup mata yang sesuai. Nah, untuk kode etik kebidanan, bidan harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup dalam menangani kehamilan beresiko, termasuk persalinan prematur. Pengawasan terhadap bayi prematur harus dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan prosedur medis yang benar. Untuk dampaknya, penanganan yang tidak sesuai bisa memperburuk suasana kondisi bayi yang berpotensi menyebabkan kematian. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya dokumentasi dan transparansi. Di sini, di kasus ini, setelah proses persalinan, keluarga pasien itu tidak menerima berkas catatan medis, surat kontrol, dan kwitansi pembayaran yang diperlukan. Hal ini mengindikasi tidak adanya transparansi dalam pelayanan yang diberikan oleh klinik. Kemudian, untuk kode etik kebidanan itu mewajibkan bidan untuk menjaga transparansi dan memberikan informasi yang jelas kepada pasien atau keluarga pasien. Untuk kode etiknya, bidan harus memberikan catatan medis yang lengkap dan jelas serta memberikan informasi yang benar terhadap pasien dan keluarga. Nah, dampak adalah ketiadaan dokumentasi yang jelas menyulitkan keluarga dalam memahami tindakan medis yang telah dilakukan, serta tidak memungkinkan untuk dilanjutkan yang tepat jika komplikasi atau masalah. 4. Pengambilan foto tanpa izin keluarga. Dalam berita tadi disebutkan bahwa klinik mengambil foto bayi tanpa izin keluarga dan mengirimkan foto tersebut dengan tulisan turut berbahagia setelah bayi meninggal. Ini menunjukkan rasa kurang empati dan penghargaan terhadap keluarga pasien yang sedang berduka. Untuk kode etik, bidan harus menjaga kerahasiaan pasien, termasuk foto, informasi pribadi lainnya, dan selalu minta izin sebelum mengambil foto, melakukan dokumentasi, apapun yang melibatkan pasien. Untuk dampaknya, mengambil foto tanpa izin dan tidak pedulian terhadap perasaan keluarga pasien ini bisa menambah rasa sakit dan ketidakpercayaan terhadap profesionalisme klinik. Kemudian, yang kelima adalah ketidakmampuan dalam mengidentifikasikan resiko medis. Kasus ini menunjukkan ketidakmampuan dalam mengidentifikasikan tanda-tanda risiko dan komplikasi medis, terutama dalam penanganan bayi prematur. Sebagai seorang bidan, penting untuk memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengidentifikasi dan merespon tanda-tanda peringatan terkait kesehatan ibu dan bayi. Untuk kode etik kebidanan, bidan wajib melakukan pemantauan dan evaluasi risiko medis secara terus-menerus serta memastikan bahwa pasien dapat perhatian medis yang tepat dan cepat. Untuk dampaknya,
Ketidakmampuan untuk mengenangani situasi beresiko dapat benar berkontribusi pada hasil yang fatal. Baik, terima kasih. Itu adalah analisis kami terhadap kode etik kebidanan yang dilanggar di dalam berita ini. Kami mohon untuk kedepannya agar lebih berhati-hati. Baik, untuk kesimpulannya adalah di sini dari berita yang kita dapatkan, pelanggaran terhadap kode etik kebidanan ini terutama dalam hal profesionalisme, transparansi, penanganan medis yang tidak sesuai dan kurangnya empati bisa merusak reputasi klinik dan profesi bidan secara keseluruhan. Hal ini menekankan pentingnya bidan untuk selalu berpegang pada standar etika yang tinggi, menjaga komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga, serta memastikan bahwa perawatan yang diberikan sesuai dengan prosedur dan pedoman medis yang berlaku.